Duka pekat menyelimuti keluarga Serda Djoko, seorang anggota TNI Angkatan Laut asal kota Probolinggo. Putra bungsunya yaitu Yanuar Dwi Bramastyo menjadi salah satu korban meninggal dunia dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang, Sabtu malam 1 Oktober 2022. Yanuar Dwi Bramastyo atau akrab disapa Tio, duduk di kelas 8 SMP Namira Kota Probolinggo. Sehari-harinya ia memang sering bermain bola bersama teman-teman rumahnya yang berlokasi di Jalan KH Hasan Genggong, Gang Berunding RT 1 RW 4 Kelurahan Sukoharjo, Kota Probolinggo. Tio biasanya bermain bola di lapangan klub Scorpion tak jauh dari rumahnya. Tio yang anak bungsu dari 3 bersaudara memang sangat menyukai sepak bola. Tio menjadi fans berat Arema FC, tim sepak bola dari Malang. Karena kecintaannya itu, Tio berangkat menyaksikan langsung pertandingan Liga 1 yang mempertemukan Arema FC versus Persebaya pada Sabtu malam 1 Oktober 2022. Namun seperti diketahui, pertandingan itu berakhir dengan kekalahan di kubu Arema dengan skor 2-3. Kekecewaan para supporter Arema ditumpahkan dengan cara turun ke lapangan. Sempat terjadi keributan supporter dengan ofisial Arema. Lalu petugas keamanan berusaha menghalau supporter dengan semprotan gas air mata. Kericuhan semakin meruyak. Beberapa orang luka, bahkan meninggal dunia karena sesak nafas dan terinjak. Salah satu korban meninggal itu adalah Yanuar Dwi Bramastyo atau Tio dari kota Probolinggo. Armando, kerabat Tio asal Malang yang juga seorang Aremania, sempat menceritakan kronologi kejadian yang menimpa kerabatnya itu. Sabtu itu Tio berangkat bersama beberapa temannya dari Probolinggo. Mereka tiba di Malang pada sore hari. Saat pertandingan berlangsung, Tio duduk bersebelahan dengan Armando di tribun VVIP. Kericuhan yang terjadi menurut Armando ialah setelah pemain Arema membuat lingkaran di tengah lapangan dan meminta maaf pada supporter Arema atas kegagalannya melawan Persebaya. Namun ada beberapa Aremania yang turun menghampiri tim Arema dan menyampaikan unek-unek mereka. Awalnya para supporter memeluk dan merangkul para pemain Arema. Melihat itu para supporter lainnya ikut turun ke lapangan. Namun pemain Arema bergerak masuk lorong ruang ganti di tribun. Armando tak menyangka tiba-tiba saja terjadi kericuhan dan polisi berusaha memukul mundur supporter. Merasa tidak terima atas tindakan polisi, Aremania akhirnya melawan kepolisian. Kericuhan semakin membara dan menyebabkan beberapa orang terluka hingga meninggal dunia. Para supporter berusaha melarikan diri dan mencoba menyelamatkan diri. Saat kericuhan, Armando mengaku hilang kendali untuk mengawasi Tio. Tio sempat dilaporkan menghilang. Namun tak berselang lama Armando menemukan kerabatnya itu sudah dalam keadaan meninggal dunia di tribun. Armando mengira Tio terkena semprotan gas air mata. Pada tubuhnya juga ada beberapa goresan luka. Namun karena supporter berhamburan, Tio susah bernafas dan mengalami sesak nafas. Korban Tio ini korban dari kejadian di Kanjuruhan ya, dengan pertandingan semalam antara Arema versus Persebaya. Nah, sebenarnya kericuan sendiri itu terjadi karena waktu pemain Arema membuat lingkaran di tengah lapangan dan akhirnya memberikan permintaan maaf ke supporter Aremania. Nah, di situ ada sejumlah supporter ya yang turun ya untuk menyampaikan unek-uneknya ke pemain, kenapa kok bisa kalah atau apa. Akhirnya ingin jabat tangan sama pemain, merangkul pemain, akhirnya menimbulkan teman-teman yang lain itu turun. Nah, di situ akhirnya supporter banyak yang turun, pemain Arema pada lari ke lorong ruang ganti ya, ke lorong ruang ganti. Di situ merasa polisi juga ingin mengamankan pemain yang ada ya, antara pemain Arema dan Persebaya. Sebenarnya sesuai prosedur. Cuman akhirnya
sempat memukul mundur Aremania ya dengan pukulan atau tendangan. Itu wajar kalau menurut saya untuk mengamankan suatu pertandingan ya, karena sejumlah massa segitu banyaknya, tapi akhirnya dengan kekerasan itu Arema akhirnya membuat perlawanan, memukul mundur pihak aparat, akhirnya pihak aparat sempat terpojokkan kan, terus akhirnya sempatlah ditembakkan gas air mata ke segala penjuru. Ya yang saya sayangkan itu ya cuma satu, penembakan gas air mata. Nah itu di dalam stadion, apalagi waktu itu di dalam stadion biasanya setelah pertandingan supporter Arema itu setelah pertandingan peluit panjang dibunyikan, itu biasanya langsung beranjak pergi dari stadion. Saat itu enggak, masih ingin bertahan di stadion, dan akhirnya tembakan gas air mata itu akhirnya yang menyebabkan supporter berhamburan ingin menyelamatkan diri karena sesak nafas atau apa, ya akhirnya menyelamatkan diri masing-masing, akhirnya lari kemana kemari berhamburan, ada yang jatuh, ada yang keinjak-injak, tapi yang sangat fatal itu menurut saya ya mungkin sesak nafas karena saya sendiri juga sebagai korban waktu keluar dari VIP itu pun ada tembakan gas air mata di luar stadion, itu mata saya udah berlinang air mata, hidung, tenggorokan juga sampai sekarang juga masih sering. Tio ini diketahui di mana? Waktu di mana? Kenapa? Tio ini meninggal diketahui di mana? Di rumah sakit atau lapangan? Kalau saya barat timurnya mana ya? Pokoknya saya nonton di tribun VVIP, dia itu ada di sebelah kanan saya, tribun sebelah kanan, di lingkaran inilah, di lingkaran. Almarhum terkena represi mas, enggak? Kenapa? Terkena represi apa enggak? Kena gas air mata atau kena injak? Terkena represi, kena injak apa gimana? Kena injak atau kena gas air mata? Mungkin ya, karena mungkin saya tadi melihat foto juga ada baret juga di tubuhnya, mungkin karena bisa terinjak juga bisa, terus karena sesak nafas juga bisa. Minggu 2 Oktober 2022 sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Jenazah Tio sampai di rumah duka. Jenazah remaja pecinta Arema FC dari kota Probolinggo itu kemudian dikebumikan di TPU Sukoharjo. Laporan Alfi Wardah, Tada Today TV, Probolinggo.